Shalom, selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan sore hari ini kembali berjumpa lagi bersama dengan saya Joe. Kita akan membahas Katekismus Heidelberg, pertanyaan yang ke-68 dengan bunyi pertanyaan, berapa banyak sakramen yang telah Kristus tetapkan dalam perjanjian baru? Jawaban untuk kita semua adalah di dalam perjanjian baru, secara tidak langsung Yesus menunjukkan dua hal penting tentang sakramen, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Kita akan membahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama kita akan membahas tentang baptisan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang baptisan ini merupakan perintah Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya untuk dilakukan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus harus dibaptis. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apa itu baptisan? Kita akan membaca terlebih dahulu dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat ke-20. Firman Tuhan berbunyi, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang baptisan ini merupakan salah satu perintah Yesus yang disampaikan kepada murid-murid untuk dilakukan supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus dibaptis. Nah, apa itu baptisan? Baptisan artinya ditenggelamkan, ya, dimasukkan ke dalam, ditenggelamkan dan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Jadi kehidupan lamanya dikuburkan, dimatikan dan dibangkitkan dalam kehidupan yang baru. Ini merupakan pengertian baptisan, saudaraku yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu Yesus memerintahkan kepada kita untuk kita mengingat, kita melakukan sakramen ini ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja dalam setiap kehidupan kita. Kemudian yang kedua, itu Yesus mengajarkan sakramen yang kedua, yaitu tentang perjamuan kudus. Ya, ayatnya saya bacakan buat kita semua dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Di slide saya tidak tulis karena ayatnya cukup panjang. Jadi saya akan membacanya buat kita semua Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Firman Tuhan berbunyi, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.' Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, 'Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.'" Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang sakramen, yaitu yang kedua, yaitu tentang perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini berbicara tentang Yesus yang menyerahkan dirinya, yang menyerahkan tubuhnya untuk kita semua yang berdosa. Dan digambarkan ketika kita bersekutu dengan Yesus, yaitu kita memakan tubuhnya dalam bentuk roti dan kita meminum darahnya dalam bentuk anggur. Ini merupakan perlambang kita dipersatukan di dalam Kristus. Kita dalam Kristus kita menjadi satu. Oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan kita bersyukur karena Yesus telah mati bagi kita. Tubuhnya terpecah-pecah untuk kita semua yang percaya kepadanya. Jadi mari kita bersyukur dan berterima kasih atas anugerah Tuhan yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Sebab firman Tuhan berkata, Yesus memecahkan tubuhnya di atas kayu salib untuk setiap kita yang berdosa. Mari kita bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kita, begitu mencintai kita sehingga dia menyerahkan dirinya untuk kita semua. Sekian katekismus pada kesempatan sore hari ini. Bila memberkati kita, menguatkan kita
dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.